Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten saya Ibnu Pramono, analis SDM aparatur, dan kali ini kita akan membahas ini mungkin banyak yang kepo atau pengen tahu juga ya, mengenai gaji PNS. Nah, sebenarnya kawan-kawan bisa secara langsung melihat gaji PNS itu di peraturan perundang-undangan yang sudah beredar di Google, juga bisa lah kita cari itu. Nah, tapi di sini akan saya jelaskan secara singkat, karena selain PNS itu, selain ada gaji, ada juga tunjangan-tunjangan lain di luar gaji. Ya, yang pertama kita bahas untuk gaji pokok. Oh ya, sebelumnya ini ruang lingkupnya adalah gaji PNS golongan 3A, karena begitu CPNS pada umumnya begitu masuk untuk S1, untuk kualifikasi S1 itu masuknya nanti golongan penata muda 3A. Makanya ini ruang lingkupnya di golongan 3A ya. Yang pertama adalah gaji pokok. Nah, untuk gaji pokok itu ada kenaikan 8% di tahun 2024, sehingga ada perubahan. Jadi kalau teman-teman mau lihat itu, lihatnya di peraturan yang terbaru 2024. Nanti di deskripsi akan saya sampaikan atau cantumkan juga peraturan perundang-undangannya. Nah, untuk gaji pokok PNS itu untuk golongan 3A itu di angka 2.785.700. Jadi 2,7 sekian. Nah, itu gaji pokok. Cuma selama menjadi CPNS selama satu tahun itu gajinya adalah 80% dari 2,7 tadi. Kemudian ada tunjangan jabatan. Nah, tunjangan jabatan ini adalah tunjangan yang melekat di jabatan PNS. Jadi tergantung jabatannya apa. Kalau di jabatan pelaksana itu di 180.000. Kalau di jabatan fungsional seperti kalau di Kemenak itu ada penyuluh, nah itu di 270.000. Nah, kalau di jabatan seperti saya, ASDMA ini di 540.000. Ada juga kalau untuk guru itu kalau tidak salah 375. Kalau tidak salah ya, nanti bisa dicek lagi. Jadi intinya adalah tunjangan jabatan bergantung atau tergantung dengan jabatan kita masing-masing. Nah, itu bisa jadi referensi buat kawan-kawan yang mau mendaftar. Kira-kira mau mendaftar di jabatan yang mana? Tentunya disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan juga ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tunjangan istri. Tunjangan istri itu dia kalau punya istri ya. Nah, ini 10% dari gaji pokok. Jadi kalau gaji pokok tadi 2,7, maka tunjangan istrinya adalah 270 sekian. Kemudian yang kedua adalah selanjutnya adalah tunjangan anak. Nah, tunjangan anak ini 2% per anak. Jadi kalau anaknya 2 ya 4% gitu. Maksudnya per anak 2% kali 2 anak seperti itu ya. Bukan tiap anaknya jadi 4% tuh bukan. Nah, itu berapa dihitung sendiri, 2% dari 2,7 tadi. Nah, itu adalah tunjangan-tunjangan yang melekat ke gaji pokok. Jadi cairnya itu setiap tanggal 1 bersamaan dengan gaji pokok. Nah, selanjutnya adalah tunjangan tambahan. Nah, tunjangan tambahan nih yang menarik nih. Karena tunjangan tambahan ini belum tentu setiap instansi itu ada tunjangan tambahan. Kalau di instansi pusat, yaitu misalnya kementerian, badan, lembaga, itu rata-rata sudah ada tunjangan tambahan, namanya itu tunjangan kinerja atau tukin. Tapi kalau untuk instansi daerah, nah karena kan ada instansi pusat, ada instansi daerah nih. Kalau instansi daerah itu tergantung dengan daerahnya masing-masing. Tapi kalau instansi daerah itu biasanya sebutannya itu adalah TPP, tambahan penghasilan pegawai, kalau tidak salah ya. Apabila ada koreksi silakan komen ya. Nah, terkait tunjangan tambahan tadi itu bentuknya jadi bisa tunjangan kinerja, bisa tunjangan TPP tadi, bisa juga sebutannya biasanya remun, ada juga yang biasa remunerasi remun ya biasanya. Nah, kemudian ada juga yang namanya jasa pelayanan. Nah, biasanya kalau jasa pelayanan ini yang bekerja di kayak RS, rumah sakit umum, RSUD daerah. Nah, itu ada jasa pelayanannya lagi, uang jasa pelayanan. Nah,
sekali lagi itu tergantung dengan instansi tempat kita bekerja. Sekali lagi ini bisa jadi referensi kawan-kawan yang belum menjadi ASN untuk memilah kira-kira mana nih instansi yang menjadi tujuan kawan-kawan untuk dilamar. Jangan sampai seperti berita-berita yang beredar itu udah ada yang lulus CPNS tapi mengundurkan diri karena tahu penghasilannya tidak sesuai dengan ekspektasi. Jangan sampai seperti itu. Jadi sebaiknya kawan-kawan itu kepoin dulu nih instansi ini ada ndak tunjangan tambahannya, seperti itu ya. Jadi setelah kita mendaftar ke instansi tersebut dan lulus, kita sudah tahulah take home pay yang akan kita terima setiap bulannya, seperti itu. Kemudian uang makan. Nah, tunjangan tambahan ini juga ada berupa uang makan. Ini juga tergantung instansi. Kalau di instansi pusat itu rata-rata sudah ada uang makan, dihitungnya itu tergantung kita masuk kerja. Kalau seandainya kita melakukan cuti atau libur atau cuti bersama, intinya tidak masuk kerja, itu kita tidak dapat uang makan. Jadi uang makan dihitung berdasarkan kita masuk kerja. Nah, seperti itu. Kalau instansi daerah, saya kurang tahu. Mungkin di beberapa daerah tertentu ada mendapat uang makan. Nah, bisa juga saling menginfokan dengan komen. Nah, tadi itu adalah komponen-komponen pendapatan, baik itu gaji pokok maupun tunjangan jabatan dan tunjangan tambahan adalah komponen-komponen pendapatan yang didapat oleh seorang PNS. Bagaimana dengan P3K? Akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, demikian. Ada pertanyaan? Silakan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.